Hmm, SMP. Ada situ, udah bikin tiga tadi. PAUD, SD, SMP udah kirim. Itu baru ya. Nanti lah dek, abang apa dulu nih dengan SDIT ini. Ya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Suara kami jelas di situ Ibu. Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Ini baru balik dari masjid langsung buka. Iya, Pak. Oke. Udah semua Bu Yayu. Teman-teman. Belum nih, Pak. Belum. Belum semua. Oh, belum semua. Iya, Baik, kita tunggu. Baik. saya lagi ngecek. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu teman kita bisa masuk semuanya, mungkin bisa di chat kita tulis nama sama akun belajar ID-nya. Teman-teman udah dapat semua ya Bu Yayu ya, akun belajar ID-nya. Ya, sambil mengingat-ingat akun belajar ID boleh ditulis di chat ya, di chat. Saya mulai dari saya dulu. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu, bisa teman-teman isikan nama sama akun belajar ID-nya di menu chat ya. Nanti dikabari Bu Yayu kalau sudah lengkap kita mulai. Nanti terlalu malam sangat nanti kan kegiatan kita.
Silakan teman-teman diisikan akun belajar ID-nya. Ya, Bu Meke sudah, Almita, Istiarni, silahkan dilanjutkan teman-teman. Kalau sudah lengkap dikabari Ibu Yayu. Biar kita mulai. Sudah lewat 9 menit nih. Ada yang tak bisa masuk? Bapak Ibu? Iya, ada yang kecil. Belum bisa ya? Iya, ada yang Luar. Coba ulang lagi. terus tuh. Coba diulang lagi karena ini sudah bisa masuk semua orang. Mitra masih di luar. Atau sinyal mungkin. Sudah 22 orang, Pak. Kalau mau dimulai, yang lain biar nyusul, boleh, Pak? Oh ya, boleh. Silakan mungkin Bu Yayu mengantar dulu. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Pengawas, Bapak Syahrizal, yang saya hormati, saya sayangi teman-teman Majelis Guru SDIT Bahtera Insani. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap muka walaupun secara online. Terima kasih pada Pak Syahrizal yang telah memfasilitasi Google Meet. Terus terang saya kalau Google Meet ini kurang terbiasa, Pak, tapi Zoom seringnya. Jadi saya cari tempat chat dari tadi belum ketemu. Ya nanti ketemu nanti. Dapat dari Pak Yoyo. Ya. Yoyo udah pergi. Oh ya. Salam katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini hampir udah separuh lebih yang hadir di sini. Di sini Pak SDIT Bahtera Insani, kalau guru dan karyawan itu sekitar 34 orang. 34 orang. Banyak ya. Banyak.
ada yang izin hadir tapi masih nyambi ngajar TPQ. Saya bilang tetap hadir aja tapi walaupun ngajar gitu. Walaupun sambil ngajar. Yang lain insya Allah mungkin sedang loading atau gimana lah nih Pak. Mudah-mudahan hadir semua. Ya. Baiklah, sebelum acara yang lain kita buka dulu bersama dengan baca basmalah pertemuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung aja ya Pak ya, dari Bapak Pak Sariza memperkenalkan diri dan mungkin akan ada bimbingan pada kami, pada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kami jelas di sana, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jelas Pak. Jelas Pak. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT Batera Insani, Ibu Sri Wahyuni SPDI ya Bu ya. Bu Yayu ya, panggil akrabnya Bu Yayu kami kenal. Ya. Ya. AG. SAG ya. SAG. Maaf. Ya. SAG. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu, Bapak Ibu guru beserta staf usaha yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain kata alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat ya dimudahkan bisa sinyal kita bagus sehingga kita bisa bergabung tatap virtual ini, walaupun kita tidak bisa tatap muka secara langsung luring, tapi tidak mengurangi arti dari pertemuan kita hari ini, bisa pertemuan melalui virtual dalam rangka perkenalan pengawas baru sekaligus menyampaikan informasi-informasi tentang pembinaan terutama tentang rapor pendidikan, akun belajar ID, IKM dan lain-lainnya lah yang kita mungkin perlukan. Salawat beserta salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada Rasulullah, kita termasuk dalam barisan panjang orang-orang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya mengucapkan terima kasih wabil khusus kepala sekolah dan seluruh teman-teman guru yang sudah berkenan hadir melalui gimmick yang sudah kita siapkan dalam rangka ya silaturahim kita lah, mengokohkan persaudaraan kita dalam rangka pembinaan ya, karena walaupun jauh saya tinggal di Tanjung Pinang, sekolahnya di sana, tapi tidak. Inilah indahnya adanya sebuah nikmat Allah berikan melalui akun belajar ID ini ya. Di kapan saja kita bisa bertemu, kapan saja, dimanapun. Nah ini buktinya kan, dibuktikan dengan akun belajar ID, dan bisa akun belajar ID ini keutamanya banyak sekali ya. Terutama ada fitur-fitur di sana gimmick, dan bisa kita pertemuan tanpa batas. Dulu game ini disiapkan adanya adanya recordnya, cuma sekarang tidak ada lagi. Ketika diamanai Bapak Ibu nanti menjadi
pengajar praktik atau fasilitator nasional itu disematkan lagi recordnya. Baik, izin saya share screen sambil berkenalan. Ya, sebelum kenalan saya share screen dulu lah. Ya, sebentar. Ya. Udah nampak Bapak Ibu? Belum? Belum ya? Belum, Pak. Ya. Istilahnya itu Bang. Sudah? Belum? Lambat ya. Sudah nampak belum, Bu? Belum, Pak. Belum ya. Sinyalnya. Baik, sambil muncul. Kenalkan, nama saya Sahrizal. Ya, diberi orang tua nama Sahrizal. Saya bersaudara keluarga besar ya. Anak orang tua 7 orang. Kakak saya 3, adik saya 3. Berarti saya tengah-tengah. Saya tengah-tengah, tetapi saya anak laki-laki tertua. Kakak saya perempuan di atas 3, adik saya 1 perempuan, 2 laki-laki. Kemudian, dan apa belum, Bu? Belum? Belum ya? Oh, berjalan. Oh, Sedang loading. ya, harus loading. Oke. Kemudian lahir tanggal 1 April 1968. Berarti saya sudah berumur sekarang sudah 55 April besok ya. Tanpa terasa 5 tahun lagi kalau panjang umur udah pensiun. Ya, ini data saya Bapak Ibu. Ya, email ini, WA ini, kurikulum vitae-nya. Pendidikan saya SD tahun 82 tamat, kemudian SMP-nya 85, kemudian dilanjutkan sekolah keguruan, namanya dulu sekolah guru olahraga, ada yang SPG. Kebetulan saya masuk SGO, sekolah guru olahraga, tahun 88 tamat. Kemudian honor selama 2 tahun 90 masuk buka program pemerintah D2 PGSD waktu itu 90. Kemudian 92 selesai. Kemudian diangkat jadi guru ke Kepri ini tahun 1993. Terhitungnya April 1993, yaitu di desa terpencil di Kabupaten Lingga sekarang, dulu Kecamatan Lingga. Lebih kurang mengabdi di desa terpencil. Saking terpencilnya perjalanan dari kecamatan ke desa itu menempuh jarak 11 jam dengan menumpang kapal penampung ikan. Ya, 7 tahun di sana, kemudian sengsara membawa nikmat. Ya, dapat sakit malaria, akhirnya pindah ke Tanjung Uban. Pertama saya ngajar pindahnya di SD Jago, Bu Yayu. SD 023 Jago. Kemudian sama-sama juga dengan Pak Dartoyo, sama-sama mengawas ujian. Pernah ke Teluk Sasak sama-sama pengawas silang ujian apa namanya dulu, Eptanas ya. Ya, kemudian sudah pindah ke Tanjung Uban tahun 2003, dapat nambah kuliah ke Pekanbaru S1 Administrasi Pendidikan, selesai masuk 2005 selesai. Kemudian lanjutkan S2 tahun 2006-nya, selesai 2009. Nah, itu cerita tentang pendidikan dan data saya. Kemudian keluarga, istri nama Nelwati, beliau juga seorang pengawas, sama-sama guru SD awalnya, tapi
dalam perjalanan hidup berubah ya, dari guru dari guru SD awalnya, guru SD 3 Bintan Utara, pindah jadi guru SMP, dan terakhir 2020 diangkat jadi pengawas. Kemudian anak di Kanoria satu orang namanya Julena Fijaukmi, kelahiran 97, dan saat ini sedang melanjutkan studi S2 psikologi di UGM Yogyakarta. Kemudian riwayat pekerjaan yaitu tadi sudah sampaikan, Silang 3 sampai 2012 menjadi guru ya, dari Lingga ke Bintan Utara ke Teluk Bintan, terakhir di Teluk Bintan 2012, kemudian 2012 sampai 2018 diamanahkan sebagai kepala sekolah di Pengudang, di Galang Batang ya, 2 tempat. Kemudian diamanahkan lagi jadi pengawas sekolah dari tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian ya ini sekedar inspirasi aja, tapi saya yakin kalau SDT orangnya luar biasa semua. Di tahun 2011 ikut yang namanya seleksi nasional guru prestasi dari tingkat, mulai dari tingkat kabupaten, bahkan tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, sampai ke tingkat nasional ya. Di provinsi juara 1, di tingkat nasional dari sekian banyak provinsi masuk 18 besar, tapi tidak juara. Tapi di saat itu sebuah keberuntungan ya, rezeki dari Allah, sehingga semua guru yang waktu itu tahun 2011 itu bersama pengawas sekolah SD aja, yang SMP tidak, yang PAUD tidak, yang SMA SMK tidak ya, ada program pemerintah bermaking namanya studi banding. Jadi semuanya teman-teman waktu itu yang sudah sampai ke level nasional dibawa jalan-jalan, ada yang ke Singapura, ada yang ke Belanda, ada yang ke Brunei, ada yang macam-macam ke Australia. Kebetulan saya kena ke Australia dengan 5 orang guru, dengan 5 pengawas, tambah 7 orang dari kementerian selama 10 hari ya. Kemudian kepala sekolah, di kepala sekolah juga saya gigih ikut juga, jika ada peluang saya ikut ya. Namun sampai kabupaten saya sudah gugur ya, peringkat kedua. Kemudian ketika jadi pengawas tahun 2021 sangat-sangat sulitnya, saya coba juga menuliskan pengalaman terkait dengan pembelajaran BDR, belajar dari rumah, bagaimana pengalaman, bagaimana mengimbasnya kepada kepala sekolah dan guru. Nah akhirnya terpilih juga karya itu, dipanggil, di mana tahun 2021 itu gabung seluruh pengawas, mulai dari pengawas TK PAUD sampai ke SLB, SMA, SMP, dan SMK, SMA, dipilih 20 yang masuk nominasi mengikuti finalis ke tingkat nasional untuk mencari 5 besar. Tapi saya tidak juara. Cuma saya bangga sudah dapat bisa ikut ke Jakarta ya, alhamdulillah. Kemudian pengalaman satu lagi ketika jadi pengawas, ketika pemerintah sudah buka dengan adanya akun Belajar ID, dipautkan dengan akun Belajar ID SIM PKB, dibuka situ ada fasilitator, ada calon guru penggerak, ada pengajar praktik. Maka saya masuk di angkatan kedua seleksi fasilitator nasional, angkatan ketiga. Angkatan kedua tak lulus, kemudian melakukan refleksi diri apa yang kurangnya, sehingga di angkatan berikutnya saya ikut lagi, alhamdulillah lulus ya di angkatan ketiga. Kemudian diberi tugas oleh Kemendikbud untuk membersamai calon guru penggerak angkatan keempat dari Ambon ya. Dari Ambon Manise, gurunya bercampur-campur, ada yang SMA, ada SMK, SMP, bahkan ada yang guru SLB gitu. Tuh mungkin pengalaman, mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu. Pengalaman hidup ya, suka dan dukanya juga mengajar di daerah terpencil sampai ke kancah nasional, itu semua adalah memang perjalanan hidup orang berbeda-beda. Ya semuanya dibalik, saya merasakan setelah saya merefleksi di balik
Allah sudah katakan di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kita sakit itu pasti diberi kesembuhan. Ya, ada pasti gitu ya. Jadi Bapak Ibu, apapun tantangan kita di depan maka kita harus hadapi dengan senang hati, dengan ikhlas. Maka di balik itu kita tidak tahu ya rencana kita dengan rencana Allah kadang-kadang berbeda. Tidak sesuai harapan kita. Seperti saya sampaikan tadi, seleksi guru nasional itu Bu Yayu, saya 2009 ikut, itu sudah saya siapkan karya tulisnya. Tetapi ketika ikut sebenarnya kotanya belum penuh, tapi panitia bilang sudah penuh. Ya berarti saya harus sabar, berarti tidak jalan hidup untuk ikut sana. Ya akhirnya saya tunda 2 tahun. Saya membekali diri lagi ikut. 2011 itulah jawabannya, mungkin kan yang Allah takdirkan bisa ikut mana-mana. Nah baik, kita lanjutkan. Itu perkenalan. Ya mungkin kalau kita kenal satu-satu kita tak cukup waktu ya Bu Yayu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua nanti kapan ada atau kita luring kita bisa berkenal lebih banyak gitu kan ya. Yang sebelumnya pengawasnya Pak Nurdin ya Bu Yayu ya. Bu Ranawasi ya, Bu Ranawasi ya. Baik, kita lanjutkan. Iya Pak. Iya. Baik, saya akan menyampaikan beberapa informasi buat teman-teman Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman guru di SDIT Batera Insani. Pertama saya sampaikan tentang rapor pendidikan bahwa kita baik negeri maupun swasta mengikuti program pemerintah yang namanya asesmen dulu ya. Anak-anak kita ngisi angket dan segala macamnya ya, dan guru juga mengisi sehingga lahir rapor pendidikan di tahun 2021 ya. Dan insya Allah juga SDIT Batera Insani sudah mengisi itu semua. Data ini saya ambil, ini linknya, tapi yang saya ambil adalah sekolah binaan saja, di mana sekolah binaan ada 12 sekolah. Sebagian besarnya dari Bintan Utara kecuali SD 10. Sekolah Pak Asep merupakan sekolah penggerak, pembinaannya tetap Pak Nurdin. Kemudian tambah sekolah binaan saya SD 4 Mantang, calon sekolah penggerak seolah tahun angkatan ketiga. Kemudian 2 sekolah di Tambelan Nun Jauh di sana. Tapi saya sudah sampai ke sana Bapak Ibu dengan perjalanan yang panjang, dengan menggunakan kapal, sinyalnya terbata-bata di sana, terputus-putus karena kemarin mengaktifasi akun Belajar ID teman-teman sana sangat luar biasa lama, susah sinyalnya untuk menyelesaikan satu dari senja habis maghrib sampai jam 10 malam 2 bisa diaktifkan karena ada mutar-mutar terus gitu. Nah ini kita lihat rapor pendidikan kita. Nah, di sini datanya Dapodik akses internet. Nah, di Tambelan itu rupanya sekolah itu juga sudah bisa akses internet dibuat di Dapodiknya. Maka 12 sekolah ini sudah persentase sudah 100 gitu. Kemudian sudah memiliki akun Belajar Ready. Alhamdulillah kita semua. Mungkin satu sekolah yang belum masuk, mungkin sekolah SD Mambau Solah ya. Itu yang belum mungkin punya akun Belajar Ready. Nanti kita lihat kan. Tapi pada prinsipnya sudah memiliki sini karena saya belum masukkan kemana data ini untuk sekolah SD Mambaus. Kemudian aktivasi akun Belajar Ready. Nanti kita lihat satu persatu sekolah kita. Pada umum ini sudah semua. Tapi nanti rincian aktivasi akun Belajar ini ada 3. Ada sebagai admin, ada sebagai guru, ada sebagai siswa. Ternyata banyak itu lemah itu adalah di siswa, nanti kita lihat. Kemudian sudah login melalui platform rapor pendidikan. Nanti kita lihatkan data untuk SDIT di mana lemahnya lagi, apakah sudah melalui platform rapor pendidikan atau belum. Kemudian sudah mengeksplorasi rapor pendidikan. Artinya dengan menggunakan platform rapor pendidikan tadi ada fitur-fitur yang ada di dalam yang harus kita baca. Setelah kita baca semuanya, maka kita dipastikan sudah mengeksplorasi pesan-pesan ilmu yang ada di dalam
di dalam platform rapor pendidikan, maka status kita nanti sudah gitu. Ini ternyata dari 12 sekolah itu ada satu sekolah yang belum. Nah, sepertinya daerah Tembelan atau mana, saya lupa nih, nanti kita lihat. Kemudian sudah download rapor pendidikan itu. Jadi downloadnya bukan melalui Dapodik, tapi di download melalui platform rapor pendidikan. Ini sudah semua. Kemudian ini yang masih lemah, sudah download rekomendasi. Di situ ada rekomendasi PBD, namanya perencanaan berbasis data, yang harus kita download, karena itu udah dibantu oleh Kemendikbud pusat untuk memberikan sebuah rekomendasi yang bisa kita benahi, program benahi, sehingga nanti bisa kita buat program berbasis data. Datanya apa? Data pendidikan yang mana yang harus kita perbaiki dari segi literasi, numerasi, karakter. Nah, ada 3 itulah komponennya, tapi ada bagian-bagiannya nanti lagi. Baik, Bapak Ibu jelas ya? Nampak tak presentasi saya? Bapak Ibu nampak? Kecil, Pak. Nah, ya nampak nih. Baik. Kecil banget, Kecil Pak. ya? Kecil banget. Nampak, Pak. Atau saya selesai ya, coba saya selesai, mau tak ada. Nah, selesai coba. Takutnya sinyalnya lemah. Kalau kecil saya besarkan. Nah, nampak? Nampak? Bapak Ibu? Nampak, Pak. Ya, baik. Alhamdulillah udah lumayan. Nah, itu dia. Ini kita ambil skalanya skala sekolah binaan saja, tidak kita sekolah sekabupaten. Nah, ini datanya. Itu data yang tadi. Ini yang saya kasih warna merah ini. Ini SD kita. Di mana ada Podik, akses internetnya sudah ada. Kemudian sudah memiliki akun belajar ID sudah. Berarti satu yang belum mendownload rekomendasi. Nanti kita lihat supaya ini bagaimana, kenapa belum dilihat, mungkin perlu kita lihat di platform rapor pendidikan lagi nanti. Bagaimana lihatnya nanti saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Oke. Kemudian ini platform ya, aktivasi platform rapor pendidikan. Ya, nanti diketik saja di Google Chrome platform rapor pendidikan, nanti akan keluar. Nanti masuknya tentunya akun admin Belajar ID yang bisa mengaksesnya rapor pendidikan. Baik. Nah, ini aktivasi akun Belajar ID. Nah, sekolah binaan saja. Ya. Ini akun admin. Admin kita lihat SD Tambelan 4 jadi admin. SD 4 Tambelan, 4 ini SD 3 tadi ya. Kita lihat langsung saja ke SD Bahtera Insani. Nah, ini ada 5 akun adminnya, yang sudah aktif 2. Nah, apakah benar data ini berdasarkan data melalui dashboard tadi ya, link dashboard tadi? Berarti ada 3 lagi admin kita ini yang harus kita cari tahu kenapa, apa kendalanya, apa lupa mengaktifkannya atau bagaimana, nanti kita diskusikan. Ya, ini terkait dengan akun Belajar ID. Kenapa pemerintah perlunya akun Belajar ID ini? Akun Belajar ini sangat banyak manfaatnya. Pertama, dibandingkan dengan akun pribadi Google biasa, ya, dari segi drive-nya, penyimpanan data. Kalau yang pribadi punya hanya kapasitasnya paling maksimal 15 GB. Kalau akun Belajar ID, penyimpanan data kita di Google Drive awalnya tanpa batas. Boleh kita pakai sepuasnya masukkan data, dan insya Allah aman penyimpanan datanya di situ. Dan berlanjut lagi, berkembang terus, maka isunya diberikan per orangnya. Akun Belajar itu kapasitasnya 1 tera. 1 tera itu saya tidak tahu, katanya 1000 GB. Nah, kemarin ada keluar peraturan Menteri surat edarannya bahwa masing-masing kita diberi kapasitas 100 GB. Lumayan ya. 100 GB cukup lumayan dibanding dengan akun pribadi yang hanya kapasitasnya 15 GB. Kalau udah penuh dia
kita harus buat akun baru lagi. Nah, kalau ini kan bisa lama baru bisa penuh. Ini udah banyak data saya baru 80 GB, tinggal 20 GB lagi mau habis. Baik, ini akun belajar tentang admin. Nah, ini akun gurunya. Tadi admin ya. Ada 5 admin di SDIT Bahtera Insani. Kalau gurunya ini SD Ramentani 23 yang terbaca Ibu Yayu. 23 alhamdulillah semuanya sudah diaktifkan 23 nih. Nah, kalau memang ada yang belum dapat nanti bisa diusulkan melalui komunitas akun belajar ready, diusulkan. Kalau memang ada yang belum dapat. Dengan informasi tadi Bu Ayu kan sampai gurunya sampai 30 tadi ya. Luar biasa, banyak ya. Siswanya juga banyak. Ya. Kemudian ini akun belajar ready guru alhamdulillah 23 yang tercover melalui dashboard itu. Kemudian kita lihat siswanya. Ini siswa terbanyak sepertinya yang dapat akun belajar ini SD 1 Bintan Utara. SDIT ada 35 akun belajar ready-nya. Nah, masih yang sudah diaktifkan baru 31. Ada 4 siswa lagi yang belum. Nah, apakah siswa ini sudah tamat? Tetapi kalau masih ada ketika di-download oleh operator atau admin masih ada tapi belum diaktifkan, maka kita bantu aktifkan supaya progres sekolah kita SDIT bisa 100% gitu ya. Nah, SD yang lain rata-rata sudah 100% tapi masih ada yang belum. Ya, ini tentang akun belajar ID. Berarti ada 3 ya, akun admin, akun guru, dan akun siswa atau murid. Nah, ini IKM, implementasi kurikulum merdeka. Dibagi ada 3 komponen. Nah, ada mandiri belajar namanya, ada kurikulum mandiri berubah, ada mandiri berbagi. Ini data ini saya angkat ada sekolah binaan saja, tidak semua sekolah. Namun kita lihat sini apakah SDIT sudah ada apa belum. Ternyata dari sekolah binaan itu yang 12 tadi hanya 7 sekolah yang sudah terdaftar. Maka nanti bulan Februari akan dibuka supaya nanti kurikulum kita terdaftar, maka kita harus mendaftar melalui platform IKM itu sendiri. Yang sudah ini SD 3, SD 5, SD 6, SD 4, SD 4 Mantang maksudnya. Ini beliau ini sekolah penggerak, tadinya masuk kurikulum mandiri belajar, mendaftar kepala sekolahnya, akhirnya dia menjadi sekolah penggerak. Nanti kurikulumnya tentu kurikulum mandiri berbagi tentunya nanti. Calisa sudah berarti kita SD IT Bahtera Insani belum. Maka nanti kita sarankan supaya ikut di platformnya IKM. Bagaimana cara daftarnya nanti bisa kita share ya, atau videonya kita share untuk di Februari ini bisa daftar. Ini nampak ini guru-gurunya yang sudah jumlahnya yang ikut PMM ya, program mereka mengajar itu kan melalui pelatihan secara mandiri. Nonton video pembelajarannya yang ada di dalam itu, yang sudah lulus tes. Maka nanti memang kita harus tergerak semuanya, Bapak Ibu teman-teman, masuk ke program mereka mengajar itu sendiri. Berarti kita ini belum nih PR buat kita agar nanti kita bisa ikut. Nah, walaupun kita belum masuk ke platformnya IKM, bisa Bapak Ibu buka Merdeka Belajar untuk masuk di pelatihan mandiri belajar. Banyak topik-topik yang harus kita selesaikan yang sangat menginspiratif sekali. Ya, nonton videonya, kemudian luar biasa tentang konsep Ki-Hajar Dewantara. Tapi alhamdulillah mungkin di SDIT sudah menjalani itu semua. Ya, Merdeka mengajar nih. Baik. Ini cara daftarnya ini ketika kita buka Google Chrome, kita tulis kurikulum gtk.kemdikbud.go.id di webnya ya. Ini cara daftarnya. Nanti saya berikan sama Bu Yayu untuk videonya, sehingga nanti ketika sudah terbuka bulan Februari kita bisa daftar. Ya. Nah, PMM, kalau PMM masuknya di sini. Ya, tulis ini. Ya, nah, klik masuk tentunya melalui akun belajar ready.
masukkan passwordnya Bapak Ibu, maka bisa masuk ikut di situ ya. Sepertinya itu informasi yang dapat kami sampaikan. Oh ya, satu lagi. Ini data calon guru penggerak, kalau saya salah SDT ada 1 orang ya. Ikut calon guru penggerak di angkatan 9 dan 10. Kemarin BPMP ngasih data ke saya yang belum submit ada 38 peserta calon guru penggerak. Yang sudah submit waktu itu 1 orang. Dimana waktu batas waktunya kemarin tanggal 10 terakhir. Tanggal 10 Januari pukul 11.55, jam 12 kurang 5 menit lah gitu kan. Di jumlah guru yang sudah terdaftar 17 orang, sudah submit 3 orang. Ini guru PP-nya, pengajar praktiknya. Nah, itu mungkin yang dapat disampaikan Bapak Ibu terkait informasi yang berkenaan dengan perkembangan melalui Kemendikbud. Nah, kalau ada yang Bapak Ibu teman-teman yang perlu kita diskusikan terkait informasi tadi. Nah, bagaimana masuk di rapor pendidikan? Ini saya lihatkan sini. Nah, tinggal tulis saja rapor pendidikan. Sini ya, saya buka ini rapor pendidikan. Kemudian ini seperti ini bentuknya. Kalau dulu tidak ada orang, sekarang sudah ada orang. Tapi kita sepertinya belum keluar rapor pendidikan yang baru. Maka mungkin operator kemarin masuknya di sini. Ketika kita tulis ini rapor pendidikan Mendikbud nih, nanti munculnya seperti ini, maka kita daftar di sini. Ya, klik yang warna biru ini. Setelah diklik ini, ya, dia akan minta akun admin sekolah itu sendiri. Nah, ini keluar. Coba kita lihat ya. Nah, saya ada banyak sekolah, saya bantu buka melalui rapor pendidikan nih. Nah, nanti dia masuk dengan akun belajar ID. Dia kalau tidak akun belajar ID tak bisa masuk. Nah, kalau saya masuk, dia tidak buka rapor pendidikan, tapi rapor pendidikan kabupaten seluruhan. Tapi kalau sekolah lain, ini banyak sekolah ya, Asmawi ini SD Tembelan, karena dia belum ikut asesmen, nanti hasilnya akan terlihat Bapak Ibu. Dia masih 0 dia. Literasinya 0, numerasinya 0, yang paling isinya data kependidikan aja, guru-gurunya sudah sertifikasi berapa persen itu yang keluar. Jadi cara masuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti kalau belum terbaca sininya, maka gunakan akun yang mana. Yang penting akun admin di sekolah itu bisa sepertinya, terutama kepala sekolah. Nah, setelah kita buka ini nanti baru di-download. Saya contohkan satu ya, saya lihatkan mana saya buka punya Pak Asmawi, kita buka. Coba kita buka. Karena beliau bantu ke saya untuk, cuma saya lupa nih passwordnya apa ya. Coba kita buat ya. Lupa saya nih. Tak mau dia, lupa saya apa passwordnya. Intinya ini Bapak Ibu. Tapi kalau saya masuk dengan akun saya sendiri, saya cancel ini ya, kita cancel dulu ya. Kita masuk, kalau saya masuk akun saya pribadi, maka yang terbaca adalah rapor pendidikan kabupaten. Nggak bisa baca akun sekolah. Nah, kira-kira langkahnya seperti itu Bapak Ibu. Cuma kita sebentar dulu. Yang mana ya? Lupa. Ini passwordnya lupa pula. Sebentar. Atau nanti boleh share screen Bapak Ibu, nanti masuknya seperti ini ya. Nanti di dalamnya, atau saya coba masuk saya aja dulu. Nanti ada di sini kalau rapor pendidikan kabupaten, kita lihat sebentar.
saya masuk sebagai Sahrizal, maka ini rapor kabupaten, beda dengan rapor sekolah. Kemudian rapor guru TK PAUD juga berbeda Bapak Ibu. Nah sama kayak kita, tidak ada nilai-nilainya, capaiannya nggak ada, dan sekolah setaranya nggak ada. Nanti mungkin Bu Yayu sudah ada ya, atau boleh nanti ditampilkan untuk melihat di sini ada unduh PBD sama rapor pendidikan. Karena status sekolah SDT Baterai Sani yang belum itu adalah download PBD-nya, supaya nanti progresnya ketika diupdate nanti ini kalau ini rapor kabupaten. Nah rapor kabupaten beda dengan kita. Dia yang muncul APK, APS, tapi kalau sekolah tidak ada ini. Yang muncul adalah Nah, literasi, numerasi, karakter, dan beberapa item-item ke bawah instrumennya. Ini rapor pendidikan kabupaten keseluruhan ya, untuk jenjang SD gitu kan. Nah, ada yang SMP juga ada. Ini SD semuanya. Ya, ini yang saya maksud itu nanti di sini dibuka satu persatu. Di sini glosariumnya apa? Ada kata-kata penting. Kata kunci A itu apa? APK itu apa? Nah, kalau dibutuhkan, maka pitu-pitu ini kita lihat semua satu persatu sampai ke bawah lihat itu kan. Nah, sudah dilihat semua, nanti pusat bantuan dilihat apa saja isinya, supaya nanti alhamdulillah kalau SDIT sudah semua, sudah statusnya aktivasinya sudah semua gitu kan. Nah, di sini ada apa perbedaan antara rapor pendidikan dengan rapor mutu ada di sini, dan tutorial videonya ada di sini. Kemudian diunduh. Nah, sini dibuka semua satu persatu. Kalau di sekolah ini ada ya panah-panah seperti ini banyak ke bawah, beberapa materi-materi yang harus kita pelajari. Setelah dilihat semua itu, maka status kita sudah mengeksplorasi. Kemudian unduh. Nah, unduhnya itu nanti yang dilihat untuk sekolah unduh. Kalau dinas pendidikan unduhnya nanti ada 2 item di sini. Kalau sekolah ada unduh rapor pendidikan, ada unduh rekomendasi itu tadi. Rekomendasi kalau sudah selesai nanti di download. Kalau apanya belum ada, ini unduhnya ya. Kalau rapor pendidikan kabupaten di sini unduhnya, tapi dia tidak ada rekomendasi. Rekomendasi benah itu tak ada, beda dengan sekolah. Ini untuk rapor pendidikan. Nanti bisa Bapak Ibu praktekkan apakah kepala sekolah selaku admin atau saya keluar dulu ya. Maka dia kembali seperti yang tadi. Nah, apakah fitur yang ke depan berganti kita belum tahu. Kalau nanti tidak melalui ini lagi, maka nanti ada fitur baru. Nah, kita tunggu informasinya seperti apa. Kalau IKM ya, Merdeka Mengajar, Bapak Ibu masuk sini. Kenapa status sekolah tadi yang udah ikut tadi, walaupun kita belum daftar IKM, Bapak Ibu teman-teman bisa masuk di platform Merdeka Mengajar ini. Sini nanti daftar dengan akun belajar ID kita masuknya. Nah, kemudian kita pilih sini nanti ini ya munculnya kurikulum Merdeka ini. Ini ada asesmen. Ini bisa Bapak Ibu lihat di sini ya, apa saja tentang kurikulum Merdeka itu. Nih, pelajari semua sini, ada bukti karya, ada komunitas, ada ya, baca sedikit kurikulumnya ini, ada di sini prinsipnya, profil Pancasila, capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Nah, maka setidaknya kita, karena pemerintah lebih menyarankan kita banyak belajar berliterasi sendiri dengan melalui pelatihan mandiri. Nah, buka ini Bapak Ibu. Buka pelatihan mandiri ini, Bapak Ibu masuk dengan akun belajar ID-nya. Nah, di sini ada beberapa topik, kalau tak salah 8 atau 9 topik yang harus diselesaikan di sini gitu kan. Nah, mulai dari Merdeka Belajar. Nah, nanti ada aksi nyatanya. Nah, ini ada beberapa modul gitu kan, beberapa topik yang harus kita selesaikan. Nah, sini kita disarankan juga ikut
Kalau ada materi ini, yang di sini sudah ada narasumber yang bisa kita ikut webinar untuk menambah pengalaman kita, praktek baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman se-Indonesia. Nanti kita bisa tanggal berapa gitu kan. Saya udah ngisi tapi saya belum sampai ke aksi nyata. Inilah sama-sama kita belajar Bapak Ibu. Saya tengok nanti teman-teman di SDIT orangnya muda-muda yang insya Allah mungkin sudah luar biasa mungkin penguasaan terhadap teknologi. Kalau saya ini masih belajar lah. Nanti di sini topik-topiknya apa saja, kerjakan aksi nyata katanya. Kalau masih belum butuh perbaikan, berarti ini aksi nyata saya belum diterima gitu kan, masih perlu diperbaiki. Maka nanti Bapak Ibu teman-teman bisa topik-topik ini yang sesuai dengan sekolah kita. Perencanaan pembelajaran ini kan SMA pilih yang SD-nya yang kita punya gitu kan. Kalau TK-nya gitu kan. Ini ada SD-nya gitu kan. Nanti semuanya diselesaikan semua. Nanti Bapak Ibu bisa buat aksi nyatanya agar nanti progresnya ketika kita udah masuk terdaftar di KM kita, maka teman-teman semuanya udah ikut di PMM itu gitu. Itu mungkin informasi yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu agar kita informasi ini bisa kita bahasanya kalau Merdeka ini bisa tergerak, kita bergerak dan menggerakkan. Ketika Bapak Ibu tahu, berbagi dengan teman-teman sekolah kita dan teman-teman di luar sekolah kita agar kita bisa mengantarkan anak didik kita tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya gitu. Itu mungkin yang dapat disampaikan Bu Yayu. Mudah-mudahan apa yang kurang di sekolah kita tadi kita sama-sama bergandeng tangan untuk yang kurang-kurang tadi kita perbaiki. Sedikit tadi karena hari Kamis ini ada webinar kepala dinas narasumbernya dengan BPMP, itu lagi nyiapkan presentasinya. Ada tentang IKM, ada tentang PMM tadi, ada tentang PBD, perencanaan berbasis data. Nggak apa-apa lah, walaupun rapor pendidikan kita belum keluar yang baru ini, kita analisis saja yang lama. Saya dapat aplikasinya sederhana, kita masukkan, kopikan rapor pendidikan kita tadi ke dalamnya, nanti kita buat program benahannya seperti apa. Maka perencanaan dengan satu data tadi, dengan data rapor pendidikan itu apanya yang lemah, kenapa literasi siswa kita rendah umpamanya kan, berarti tentu kembali ke kita, ke guru, berarti mungkin kita yang kurang, masih lemah literasi kita. Apakah literasi ini kan luas, literasi digitalnya zaman anak sekarang nih kalau SDIT saya yakin Bu Yayu, karena gurunya saya pernah juga mengajar di SDIT di Pekanbaru sambil kuliah gitu ya, ngajar olahraga diamanahkan oleh anak saya sekolah sana, karena gurunya memang luar biasa bagaimana bisa memotivasi anak bisa membaca Quran, bisa menghafal Quran gitu. Dan termasuk juga materi-materi lain, matematikanya, bahasa, sehingga anak-anak betul-betul dulu KBK namanya, sekolah lain belum KBK, SDIT sudah jalan KBK-nya, orang baru nak KTSP sudah jauh lebih dulu maju. Itu mungkin informasi yang perlu kami sampaikan terkait dengan akun Belajar ID. Kalau kita belum tadi masih ada dari segi adminnya yang belum, nanti kita cari tahu siapa yang belum aktif, kita aktifkan, karena masih terbaca terus sampai kapanpun. Kalau memang gurunya sudah resign atau sudah pindah, maka di dapoding harus dikeluarkan. Itu yang jelas, memang kalau sudah ada akun belajarnya kita aktifkan dulu walaupun sudah pindah, sehingga nanti progres kita semua di Bintan, kita masih kalah dengan Kabupaten Anambas, Bu Yayu. Anambas kotanya berpulau-pulau banyak, sinyal pun berebut sinyal, tidak semua juga maksimal, tapi dia mampu mengaktifkan. Apakah dia pergi ke Kalimantan mengaktifkan, kita lawalan tahu juga ya, tapi luar biasa semangatnya sehingga dapat penghargaan dari BPMP. Ya sudah progresnya, sudah ranking 1 dia Sekepri. Awalnya Bintan yang nomor 1, tapi kita turun, terutama dari guru tenaga kita dari PAUD dan kelompok bermain dan non formal gitu kan.
Maka saya juga diamanahkan karena TK PAUD tidak ada pengawasnya, termasuk juga TK PAUD yang ada di Bintan Utara di bawah kepengawasan saya juga. Nah, kemarin webinar juga silaturahim dulu secara luring, tidak bisa ketemu secara luring, maka pertemuannya melalui daring seperti ini. Jadi indah Bapak Ibu, kapanpun bisa kita bertemu, karena kalau kunjungan ke sekolah juga akan mengganggu proses pembelajaran. Saya tidak mau mengganggu proses pembelajaran. Kalau maupun nanti kita cari hari yang pas, atau kita di akhir pembelajaran. Kalau SD biasa kan sampai jam 12:30 anak-anak udah pulang, kita manfaatkan dari habis zuhur sampai jam 2 atau 2:30 lah gitu kan. Jadi tidak mengganggu proses pembelajaran. Karena sekolah penggerak atau guru penggerak, ketika saya membersamai calon guru penggerak itu, dia mengajar dulu. Dia bisa bersama dengan fasilitator, dengan instruktur, pengajar praktik ketika sudah selesai mengajarnya. Kecuali memang pengajar praktiknya supervisi ke sekolahnya, langsung pendampingan secara individu, bagaimana melihat proses pembelajarannya, itu baru datang di proses pembelajaran. Kalau tidak. Namun itu perlu kesepakatan kita. Kalau memang nanti Bu Yayu butuhnya, kami butuh perencanaan berbasis data itu, tolong diterangkan Pak Sarizal, kita cari waktunya hari Sabtu. Nanti kita sisihkan waktunya ke hari Sabtu gitulah. Saya kira mungkin itu Bu Yayu yang bisa sampaikan. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, dipersilahkan. Terima kasih. Mohon maaf kalau salah dan silap dalam penyampaian berkenaan. Mudah-mudahan ini langkah awal bagi kita untuk bersama-sama memajukan anak bangsa kita yang berliterasi, yang bernumerasi, dan berkarakter. Terima kasih. Dan saya akhiri dengan Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang. Ya, pada Pak Sarizal yang telah menjelaskan kepada kita ya tentang informasi penting ya, rapor pendidikan, akun belajar, IKM, dan lain-lain. Semoga kekurangan kami bisa belajar lagi. Nah, nanti mohon bimbingan ke depannya, karena zaman 5.0 atau berapa titik 0 nih Pak sekarang. Iya. Untuk alhamdulillah kalau teman banyak anak muda Pak, ya insya Allah yang cepat ya, rata-rata cepat Pak ya. Kecuali saya yang masih harus pelan-pelan belajarnya kalau saya. Alhamdulillah insya Allah nanti kapan Bapak ada waktu memang direncanakan turunlah ke sekolah kami ya. Siap. Itu benar kami ya. Ya. Ya kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan atau disampaikan pada Bapak pengawas, dipersilahkan. Ya. Terutama ini juga Dapodik kita memanfaatkan akun ini. Nah, ini ada apanya juga nih. Bapak Ibu bisa raise hand dengan ada telapak tangan yang ada di situ, bisa klik itu membuktikan kita sudah bertanya. Jangan ada teman-teman nanya pakai tunjuk tangan gini gitu kan, tapi ada tandanya situ. Ya, silakan Ibu siapa dulu nih? Ibu Afni ya, silakan. Ya, dengan aktifkan mic-nya. Silakan Bu Afni, apa yang mau ditanyakan? Atau gantian? Siapa tadi yang angkat tangan? Bu Astri ya? Ya, tadi ada. Dilepaskan lagi ya. Gak apa-apa Ibu, kita jangan tegang gitu kan, kita santai saja. Mau santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Rizal, perkenalkan nama saya Astri. Saya ingin menanyakan sekaligus sharing ya Pak ya.
di sekolah kami SDT Bahtera Insani ini masih menggunakan kurikulum 2013 gitu ya Pak ya. Jadi kalau mengenai tentang IKM itu pelatihan secara langsung oleh pengawas itu memang belum. Nah, jadi kami juga ingin mohon dibimbing para guru ini untuk bisa belajar sama-sama terkait KM tadi. Itu sih Mbak, sharing aja. Baik. Terima kasih Bu Astri. Ada lagi? Bu Astri ini wakil kepala sekolah bidang kurikulum, Pak. Wah, mantap memang tuh. Ya, walaupun kita kurikulum 2013, tapi gaya kita sudah gaya polanya Merdeka Mengajar. Merdeka Belajar. Kalau SD negeri konsepnya memang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di mana kita tahu kalau konsep filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah di antara yang familiar adalah Ingarso Suntulodo, Ing Madio Mangun Karso. Apa artinya Bayu? Ingarso di depan sebagai teladan ya. Bagaimana insya Allah teman-teman yang di SDIT sudah teladan bagi anak-anak. Ya, teladan adabnya sama anak-anak dan biasa sudah menjadi contoh gitu kan. Contoh disiplinnya. Kalau merokok jelas tidak ada gitu kan. Ada contoh namanya kan. Di sekolah biasa tidak memberikan contoh merokok sembarangan gitu kan. Karena itu kan sebuah keteladanan disiplin. Nah, satu hal yang menarik di kurikulum Merdeka ini adalah dia tidak membantu lagi tata tertib, tetapi bagaimana mengajak anak-anak membuat sebuah kesepakatan, apakah itu kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Nah, itu semua sudah ada di SDT. Saya masih ingat itu ketika menjadi baru. Ya, apa kesepakatan? Kita sepakat apa nak? Sepakat tidak buang sampah sembarangan. Sepakat menjaga kebersihan. Sepakat tidak memaki teman-teman, menyakiti teman-teman. Nah, kalau dilibatkan anak itu seperti itu, jadi dia betul-betul jadi disiplin itu merupakan milik dia gitu kan. Dia tidak terlibat. Sehingga nanti akan muncul disiplin itu berdampak positif. Maka nanti namanya disiplin positif. Lahirnya disiplin positif akan melahirkan budaya positif. Dan insya Allah di SDIT tidak diragukan lagi itu semua. Sudah ada sama kita. Cuma kita mungkin kurikulumnya yang belum terdaftar tadi bagaimana kita masuk. Nanti insya Allah di bulan Februari sudah dibuka. Saya sudah tanya sama BPMP. Sekarang lagi cut off. Walaupun IKM-nya masih cut off, tapi Bapak Ibu bisa mendaftar melalui PMM dulu. Belajar dari diri sendiri, pelatihan mandiri tadi ikut. Ada beberapa topik yang bisa kita pelajari satu persatu. Modulnya nanti buat aksi nyata dengan murid kita kah, dengan teman-teman kita kah, atau sekolah lain bisa kita berbagi pengalaman untuk aksi nyatanya untuk diupload setelah mengajarkan tugas-tugas, post-test semuanya, terakhirnya aksi nyata. Aksi nyata itu dalam artian praktik baik apa yang kita lakukan setelah kita mendapat ilmu itu. Nanti kalau diterima oleh kementerian diperiksanya tugas kita, maka Bapak Ibu teman-teman dapat sertifikat pelatihan pola minimal 30 JP gitu. Satu topik kalau nggak salah saya. Setiap topik itu ada sertifikat. Begitu mungkin Ibu Astri ya tentang IKM tadi. Nah, untuk di aku melajari dinya, drive-nya sudah disimpan, data-datanya dari laptop pindah ke drive. Sudah bisa menggunakan drive. Satu lagi uniknya drive-nya aku melajari di itu ada di situ drive bersama. Jadi kita nanti kepala sekolah buat drive bersama untuk teman-teman guru, dia bisa masing-masing guru bisa kirim RPP-nya, perencanaan segala macamnya. Kenapa itu penting? Dengan drive bersama ini akan memudahkan kita nanti akreditasi sekolah. Karena akreditasi ke depan tidak bukti fisik yang menumpuk setinggi gunung gitu kan, tidak. Itu yang dituntut. Tapi yang dituntut bagaimana proses kita punya Facebook, kita punya Instagram,
kemudian di proom semua kegiatan kita di sekolah, kegiatan apa saja di sekolah, kegiatan belajarnya, RPP-nya diupload melalui Google Drive bersama. Kemudian ada pembinaan dari pengawas, itu sangat akan terlihat kapan siapa guru yang rajin mengupload, akan terlihat tanggal-tanggalnya itu akan nampak. Akan terlihat ini kapan dimasukkan, ini tanggal berapa dimasukkan prota promes yang pemainnya, kalendernya dan segala macamnya. Siapa yang tercepat, itu bisa juga salah satu ya berliterasi tadi, kepala sekolah bisa lihat siapa yang belum cepat, siapa yang rajin, siapa yang belum, gitu kan, akan kelihatan. Nah kalau nanti dimasukkan juga pengawas itu akan lihat juga, bisa mantau, oh ini gurunya luar biasa SDT. Ketika sudah diapakan semuanya sudah bergerak, drive-nya sudah penuh. Kenapa dipenuhkan file-file kita pindahkan ke drive? Karena drive ini, laptop kita ini tidak jaminan akan tidak rusak, iya kan? Saya ya kalau dihitung laptopnya udah banyak habis. Mulai dari Pentium 1, Pentium 2 dulu kan, udah berapa banyak itu kan. Kenapa? Karena dia elektronik, pasti rentan rusak. Nah ketika file kita tak bisa diselamatkan, hard disknya rusak, maka kita mengisi ulang lagi gitu kan. Atau laptopnya tinggal di rumah, kepala sekolah minta RPP, sudah ada, tinggal buka di drive-nya saja, laptop siapapun bisa pakai, yang penting akunnya, akun belajar ID-nya tidak lupa passwordnya. Nah juga di Google Drive ini, di akun belajar ini di samping Gimit juga ada media pembelajaran yang sangat menarik juga, Jamboard gitu kan. Jamboard namanya Bapak Ibu, seperti papan tulis, bisa dimanfaatkan bersama anak-anak. Kalau memang di sekolah kita punya lab komputer, anak-anak menggunakan laptop, nah itu sangat senang sekali anak-anak. Ya, sangat senang sekali dengan menggunakan Jamboard, dengan mengajak anak-anak berpikir kritis gitu. Ya itu mungkin. Ada lagi yang lain, silakan. Ya, dengan data kita yang tidak ada tadi, mulai kita ya berazam diri kita, mulai besok kita membuka PMM dengan akun belajar ID yang belum aktif kita aktifkan gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu tanya, mana yang belum saya bisa jawab, mana yang perlu kita butuhkan, ya itu nanti yang kita akan follow up dari data yang saya tampilkan tadi ya, sehingga kita ke depan apapun diminta data kita sudah DP semua, sudah terpenuhi semua. Nah, jadi. Silakan Bu, ada lagi? Silakan BSN. Kalau operator kita nih Pak ada, Ya, kalau mau ditanyakan silakan. Pak David. Silakan Pak. Tanya apa ya Pak? Sebentar Bu. Apa kendala ketika mendownload akun belajar ID teman-teman guru di Dapodi? Karena sekarang itu tidak melalui ya. Untuk saat ini masih aman sih Pak. Cuman ini Pak, mungkin di guru-guru ya Pak, mungkin ada beberapa sih yang belum mengaktifkan akun belajar. Memang dulu sudah saya dikejar-kejar gitu Pak. Mungkin ada beberapa yang memang belum diaktifkan gitu. Kalau data tadi dari 5 admin baru 2 yang diaktifkan. Nah, coba kita cari tahu yang 3 orang. Iya, yang admin yang ada 5. Ya. Untuk yang admin tuh ada 1 Pak, yang dari admin langsung ke guru kemarin Pak. Ya, tapi Kalau seperti itu gimana itu Pak? ya kalau memang 5 itu memang ketemu akunnya belum diaktifkan, maka kita aktifkan. Atau ada pernah diaktifkan lupa password, nanti admin bisa bantu mereset ulang passwordnya. Kalau nggak bisa juga nanti kasih siapa namanya akunnya, nanti kita minta bantu sama kapten akun belajar ID kita punya komunitas akun belajar ID, kapten namanya di provinsi, di kabupaten namanya kapten. Saya kenal baik dengan Pak Sumandi sebagai kaptennya. Nanti siapa saja yang kendalanya mengaktifkan yang 3 orang tadi, siapa, akunnya sudah ada tapi nggak bisa belum diaktifkan gitu kan, udah lupa gitu kan. Nah itu nanti bisa Pak Maman kasih ke kami. Kalau nggak bisa di
riset sendiri. Sebenarnya secara bisa di riset sendiri oleh admin, dan siswa jangan lupa bisa di riset. Dan teman-teman yang mungkin sekarang yang belum terdaftar tapi di Dapodi sudah terdaftar tapi akun belajar yang belum ada, itu bisa diusulkan melalui bantuan belajar ID gitu Pak Pemaman. Tadi ada satu lagi sudah Oh riset ya. tadi, Ibu Mike ya, silakan Bu Mike, diaktifkan mic-nya ya. Terima kasih Pak. Ini yang mau saya tanyakan, apakah guru yang sudah punya belajar ID itu, akun belajar ID itu, tapi belum sinkron dengan SIM PKB, itu termasuk akun belajar ID-nya sudah aktif apa belum gitu? Ya, karena syarat untuk mensinkronkan aktif dulu akun belajar ID-nya. Kemudian diaktifkan juga akun SIM PKB-nya. Nanti bisa dicari tutorialnya cara menautkan SIM PKB dengan akun belajar ID. Kenapa ditautkan? Nanti kita mudah ketika teman-teman mau ikut calon guru penggerak, maka dia masuk melalui SIM PKB yang sudah ditautkan dengan akun belajar ID. Ditautkan nanti saya lupa karena udah lama nanti cobain ya. Nanti ada tulisannya, kalau udah bahasanya tautkan, nanti cari ya tutorialnya cara menautkan SIM PKB, akun SIM PKB dengan akun belajar ID. Nanti mudah kok, nggak susah. Nanti sudah dia dibuka, nanti masukkan passwordnya SIM PKB kita, nanti ada menunya tautkan, ditautkan. Nah, kalau sudah ditautkan, nanti senang kita ketika kita masuk ke PMM tadi, kita sudah atau masuk melalui melihat saya contohkan lah ya, saya lihatkan sama Bapak Ibu. Bukti saya sudah masuk ke SIM PKB, tapi saya lupa cara menautkannya. Tapi bisa dilihat tutorialnya, karena Bapak Ibu orang-orang hebat, insya Allah bisa, enggak susah. Memang harus kita tautkan Ibu Miki, memang harus kita tautkan. Ini saya lihatkan, bentar. Mohon izin Pak, nanti insya Allah kalau memang kebingungan untuk menautkan bisa saya bantu nanti Pak. Kan ada pemahaman, ya memang harus ya, karena ya harus kita tautkan supaya nanti Bapak Ibu ketika buka calon guru penggerak, kemudian ada satu SDIT yang salah ya, siapa namanya? Ari Arfandi, silakan Pak Ari. Nggak boleh Ada Pak Adir. punya pengalaman itu, nggak mesti dari pengalaman itu bisa. Artinya semua teman-teman yang ada yang 30 orang ini bisa dibantu menautkan SIM PKB dengan akun belajar ID nya gitu ya. Udah nampak belum saya screen Saya dulu pernah Pak menautkan SIM PKB dengan guru belajar ID itu sudah saya tautkan. Bahkan juga sudah pernah ikut guru penggerak juga, seleksi guru penggerak angkatan 7, tapi saya tidak lolos kan Pak. Terus setelah saya pindah ke sini, tadi barusan saya coba kan pas Bapak tutorial itu, saya coba buka SIM PKB saya, malah tulisannya di situ Anda belum ditautkan katanya akunnya, padahal sebetulnya sudah pernah menautkan Pak. Berarti dicoba lagi, karena kemarin memang ada perubahan. Saya juga berdiri sendiri gitu kan, akhirnya tautannya lagi Bu, tak apa ditautkan lagi. Nah, contoh saya di sini. Baik, Pak, nanti saya tautkan lagi. coba. Saya kalau lupa passwordnya susah juga gitu kan. Sini saya buka sini ya, karena sudah saya sudah saya nanti muncul sendiri di menu awal ketika kita buka SIM PKB kita. Nah, kan gini. Sebenarnya ketika muncul seperti ini Bu, masukkan dulu SIM PKB kita. Ini kan sudah, kalau saya kan sudah tersimpan ini. Nanti masuknya lihat ke bawah, ini sudah ditautkan ini. Kita tidak masuknya, bukan masuk di sini kita tekan, tapi kita tekan masuk di akun belajar ID ini. Karena ini sudah tersimpan di laptop saya, ada otomatis, tak payah kita masuk ulang-ulang password lagi gitu kan. Tapi ketika ini belum terbaca, berarti dia belum ditautkan. Maka kita klik aja akun belajar ID ini.
akun belajar ID. Nanti fitur-fitur yang ada di dalamnya apa yang bisa kita daftar gitu kan. Nah nanti minta akun belajar kita. Kliklah akun saya ini kan, akun saya ini, kita masuk. Bentar. Nah, dia muncul seperti ini karena saya sudah masuk sebagai sekolah fasilitator penggerak gitu kan. Ini menu-menu ini kalau ibu yang baru belum muncul seperti ini. Kalau saya ada muncul seperti ini, saya pernah ditugaskan oleh P4TK, maka saya bisa buka di sini gitu. Kalau yang ini belum keluar ini, kita nanti keluarnya apa programnya yang bisa kita masuk gitu kan. Nah, nanti dilihat di diklatku gitu kan. Saya P4TK ini, saya sudah membersamai CGP angkatan keempat, masih terbaca sampai sekarang Bapak Ibu. Nih. Jadi dia masuk nanti BGP-nya BGP Maluku. Mana BGP Maluku. Ini. Saya sini, saya klik ini. Kemudian saya buka diklat. Nah, maka masih terbaca bahwa saya memimpin diklat gelombang keempat ya, CGP-nya. Nanti Bapak Ibu kalau nanti lulus, nanti ditugaskan oleh BGP dengan siapa PP-nya, siapa instrukturnya, siapa fasilitatornya, menggunakan LMS ini. Nanti LMS-nya dilihat sini ya, sini gitu kan. Nanti fasilitator melalui daring itu Gimit jadi disematkan di dalam LMS itu. Kita bekerja. Nah, memang belajar sendiri. Calon guru penggerak itu belajar sendiri dia. Ini modulnya, modul 1. Tapi kelasnya tidak dibunyikan lagi siapa. Kemarin dari Ambon itu. Di bawah sini CGP angkatan keempat itu. Ini tidak ada lagi karena dia sudah ditutup kemarin, sudah selesai. Coba tengok dulu masih ada tidak. Ya, modul 1 ini terdiri dari 4 modul. Ya. Nah, hampir sama dengan PMM itu sebenarnya. Dia belajar tentang filosofi dulu ya, konsep gajah dewantara. Nah, mulai belajar sini Bapak Ibu. Nah, nanti ya Bapak Ibu harus rajin, mudah-mudahan bisa lulus di level 1, tahap 2 sampai tahap 3, tahap 3 bintek ini. Nanti di sinilah ya pola merdeka itu namanya, ada singkatannya sebenarnya. M itu mulai dari diri, apa yang mulai dari kita berinteraksi, kemudian diskusi sama kawan-kawan, kemudian mengeksplorasi gitu kan. Nah, ini sudah ini apanya itu kan, kelas yang pernah saya ikuti ya. Nanti apa yang bisa kita buka umpamanya di program apa yang ada untuk kita lagi gitu kan. Kalau saya mungkin mau jadi instruktur, kalau udah buka angkatan ke berapa gitu kan, kita daftar. Ibu angkatan ke 9-10 udah selesai, udah lulus, nanti buka angkatan 11-12 ikut gitu kan. Daftar di situ lagi. Ini mungkin ya tentang SIM PKB tadi, cara menawarkan. Tawarkan lagi Ibu, kalau memang belum bisa buka melalui akun belajar ID Ibu masuk, berarti perlu ditahukan lagi gitu kan. Nah, ini saya sudah dapat sertifikat surat keterangan bertugas membersamai calon CGP angkatan keempat. Jadi ini sudah sertifikatnya sudah diunduh sendiri gitu kan. Nah, angkatan ketiga saya lulus kemarin, tinggal ambil sertifikatnya sini gitu kan, tinggal. Berarti saya fasilitator angkatan ketiga lulusnya. Ini sudah membersamai CGP. Nah, itu mungkin Bu terkait dengan ini tinggal lihat aja menu-menu yang ada sini, kita masuknya di mana gitu. yang bisa kita ikuti pelatihannya. Ya. Itu mungkin sedikit
untuk menahukannya saya lupa pula karena jarang dipraktikkan, tapi bisa dilihat tutorial tadi sudah dibilang sama Pak apa tadi operator, nanti dibantu teman-teman kita yang belum, yang sudah punya SIM BKB tapi belum sempat ditahukan dengan akun belajar ID, maka bisa kita tahukan ya, gitu ya Ibu apa tadi ibunya lupa saya Ibu Afni tadi. Bu Isya Pak. Ya. Bu Isya. Ya. Oh iya gitu. Ya. Ada lagi? Terima kasih. Mudah-mudahan kita dengan kebersamaan, ya saya senang sekali berbagi, siapa saja, kita tidak pandang siapa orangnya, tapi bagaimana kita mampu berbagi, hidup kita bermanfaat untuk orang banyak, walaupun ilmunya ilmu dunia gitu, tapi bermanfaat untuk memudahkan pekerjaan kita. Jangan pernah kita lokek dengan ilmu kita, karena dengan diberikan ilmu maka ada ilmu lain lagi yang diamanahkan oleh kepada kita. Ya, di konsep berbagi itu memang kita tergerak hati kita ya, menuntun anak didik kita tumbuh dan berkembang. Karena filsafat filosofi Ki Hajar Dewantara itu ibaratnya guru itu sebuah petani ya, sawah, di sawah seorang petani bagaimana dia menanam padi. Nah mungkin petani padi akan tumbuh jagung, begitu juga sebaliknya, petani jagung tak akan mungkin tumbuh padi gitu ya. Nah kita membayangkan bagaimana seorang petani dia menanam padi, mulai menanam, memberi air, kalau kurang air ditambah air, kalau kurang pupuknya ditambah pupuk, tidak menuntut seorang petani terhadap padinya, padi kamu harus produksi banyak, pokoknya aku tahu produksi banyak. Nah, begitu juga kita dengan dia, anak-anakku kamu harus nilainya baik, tapi tak pernah kita ya, tapi petani itu dia siram nanti dia akan memperoleh hasil yang banyak. Dia tidak menuntut padi, tapi dia yang peduli menuntun ya, membenahi padi tadi sehingga tumbuh dan berkembang sesuai dengan ya waktunya. Dah 3-6 bulan mungkin mau panen, padinya subur dan tumbuh berkembang dengan baik, tentu jelas produksinya akan baik. Kalau kita tuntun anak kita, bimbing dengan baik, sehingga dia tumbuh dan berkembang, karena dunianya adalah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu memang anak-anak kita usia SD itu usianya bermain, maka jangan kita bawa diri kita ya sama dengan dia bermain tadi sehingga dia senang. Kemudian kodrat zamannya sekarang ini zaman IT, seperti Bu Bayu bilang tadi, zaman IT tidak mungkin kita mengajar secara konvensional lagi, terangkan buat tulis anda menarik buat anak, tapi bagaimana kita kemas sebuah cerita sahabat Nabi mungkin, nanti dibuat pertanyaan yang berkritis gitu kan, itu luar biasa, suka sekali anak. Dengan menggunakan media ini, tentunya media akun belajar ini, dengan Gimit, dengan Google Google Classroom, serta Bapak Ibu potensi apa yang Bapak Ibu miliki, sehingga kita maju bersama. Karena saya yakin Bapak Ibu orang muda energik yang seolah melek terhadap teknologi. Karena memang di dunianya generasi apa sekarang, generasi 5.0 kata Ibu tadi, ada digitalisasi lah gitu. Terima kasih Ibu Septi tadi ya, Mutia ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Cuma nanti Pak Mama cari tahu yang belum tadi ya, progresnya supaya kita bisa 100% SD itu. Yang belum tadi ada 2, akun belajar ID-nya sama IKM-nya. Nanti kita sampaikan di grup Bu Ayu kalau sudah ada keluar dari BPMP kapan bisa mendaftar di IKM-nya. Walaupun memang kita masih kurikulum K13, tidak masalah. Ya Pak. Cukup Pak. Nggak ada yang bertanya. Ya, Pak Ari, nggak Pak Ari sebelum ditutup. Udah tutup.
Iya, Nggak nggak ada lagi ya. nggak Nggak ada. Mungkin kecapean ada. teman-teman ya. Satu harian sekolah full day ya. Tambah Iya, lagi Pak. malam nambah lagi. Ya, baik kalau tak ada, saya secara pribadi senang sekali ya, senang sekali bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Intinya ya dengan saling kita bersinergis ya, bisa mengantarkan anak didik kita, anak bangsa ini menjadi generasi yang kuat, ya kuat, kuat ilmunya, kuat kompetensinya, kuat akhlaknya yang bagus. Tentunya yang jelas kalau kita karena sekolah Islam tentu akhlaknya lebih bagus dibanding dengan sekolah-sekolah negeri yang lain. Yang di piloting kita hanya di ujung tombak, jadi teladan bagi sekolah lain sehingga kita terdepan. Walaupun kita sekarang terlambat dengan kainnya, maka itu kita kejar. Karena dengan bersinergisnya kita dengan nilainya teman-teman teknologi insya Allah. Apalagi siswanya sekarang banyak, kata Bu Ayu ya, sampai 500 ya, gurunya banyak. Saya kira mungkin inilah guru yang Dua terbanyak. 500 286 Pak. 208. 208. Luar biasa. Itu tidak mudah ya, karena masyarakat bisa menilai melihat kemana anak yang disekolahkan. Kalau mau tak ada lagi ya mungkin sekali lagi ya, saya mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada kepala sekolah dan teman-teman semua. Mudah-mudahan ini langkah awal buat kita untuk mengatur strategi kita untuk memajukan dunia pendidikan, terutama pendidikan di Bintan tentunya. Saya kira mungkin itu yang dapat disampaikan Ibu Ayu dan Bapak semuanya. Sekali lagi mohon maaf saya tidak yang saya presentasikan tadi bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu, apalagi orang-orang yang muda-muda tentu lebih paham terhadap teknologi. Dengan literasi ini bukan berarti kita membaca saja, literasi digitalisasi itu merupakan juga literasi yang harus kita jemput, yang harus kita cari tahu sehingga kita semua ya maju secara bersama. Jadi grafiknya kurva normal. Makasih sekali lagi, mohon maaf, afa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya mengucapkan terima kasih pada Pak Ija atas ilmu dan informasi untuk kami semua. Semoga bermanfaat. Semoga suatu saat Bapak bisa turun langsung ya. Insya Allah. Turun langsung. Nah, jadi lebih seru mungkin kalau ketemu langsung. Siap. Baiklah. Mungkin teman-teman bisa buka videonya, nanti dipoto di sana Bu Ayu, kawan-kawan yang bisa foto-foto, saya tak bisa pasang di kreator. Untuk sebagai Bisa bukti foto. nanti, silakan dipoto, buka videonya mana yang bisa ya, misalnya yang mungkin sedang lagi apa ya nggak apa-apa. Kalau bisa buka kan lebih bagus sebagai bukti fisik kita bahwa kita ada pembinaan dari pengawas sekaligus silaturahim sebagai bukti ya. Boleh nanti teman-teman sana boleh dipoto karena saya screenshotnya tidak aktif lagi ya laptop saya ini. Ya boleh sebelum kita meninggalkan room ini boleh dipoto, bantu mungkin Pak Muhammad tadi ya. Pak Muhammad tadi ada fotonya, boleh dibuka fotonya Pak Muhammad. Ya. Screenman. Mari. Boleh kalau Tak pakai laptop, Pak. Pakai HP. Ya, pakai HP boleh ya. Silakan Pak Muhammad. Ya Muhammad. Saya pakai HP, Pak. Cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang gunakan laptop? Yang pakai laptop minta tolong. Ya, kalau ada Yang pakai laptop. saya laptopnya screenshot. Hari pakai laptop. Pak Arya Pandi. Keyboardnya keyboard PC Bu. Kalau di laptop saya tahu ada print screen-nya, ini tak ada tulisannya. Gak apa-apa. Kontrol apa Min?
Jadi biasanya di laptop ada gambar dekat gambar tombol delete di atas, itu. pojok atas Pak Ari. Ya, nanti Bu Ayu bisa share ke kami foto untuk dimasukkan ke Google Drive sebagai penyimpanan data. Ke sini. Ya. Udah Pak Ari. Tak berat. Saya belum kenal semua nih Bu Ayu, Udah banyak belum? ya, ke teman-teman banyak nih, 30 orang ya. Min, Mudah-mudahan saya bisa mengenal Min di keyboard PC putih ini kontrolnya apa? Kontrol F11. Kalau di laptop gampang. Kalau di laptop tekan ada Di gambar screen ada. segi 4 itu Pak Ari. Sama Ya Pak, ini di laptop PC Pak, tak ada tulisannya. Kalau di laptop ada tulisannya. gitu. Ada kalau di PRT keyboardnya ada tuh tulisan PRT PRT. SG. RTSC. Ya, tekan PRTSC. serentak nanti baru dikirim ke WA. Bang, Oke. Salam literasi. Oh, kenal literasi ya. Kami literasinya begini gitu ya. Boleh literasi gitu ya. backup Iya. kontrol. Bisa Pak Ari. Fisik. Oke. Itu Pak. Boleh. Lagi nyari. Ya, Buat dia di situ. Udah, boleh. Udah. backup aja pakai ini, pakai handphone. Udah Pak Ari. Ini dikecilin dulu lah, dikecilin. Udah dua nih ya. Coba, Oke. Udah Pak Ari. oke. Oke, terima kasih teman-teman. Dah. Oke. Sisi. Ya. Kira Pak Iqbal kita belum tutup. muncul, Pak Iqbal tuh, Pak Iqbal. Nah, dah, foto Pak Iqbal. Ya. Dah. Nah, kita tutup pertemuan kita. Ya, boleh tutup Bu. Udah semua ya. Ya, sudah. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanallah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan. Ijal dan teman-teman istirahat. Sampai ketemu lagi insya Allah besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Bisa. Izin Pak. Ya, silakan Bu. Terima kasih Bu. Izin Pak Ijal, terima kasih. Ya, sama Pak, silakan. Gimana tuh penjelasannya?